ganas gitu. lebih ganas dibandingin sama jin kita gitu loh. Pilih orang-orang yang awam lah ya. Kok bisa begitu ya, katanya begitu Pak Haji. Jadi seperti galak ya, ganas ya. Ya sebetulnya mah karena kalau saya lihat ya, kemungkinan itu kan dia kerasukan ya. Kerasukan. Cuman kerasukannya ekstrim nih. Kerasukan tuh macam-macam sih tingkatannya. Ada yang 100% dikuasai. Ada yang cuma setengah, ada yang seperempat ya. Ada yang cuma pikirannya diganggu. Ini macam-macam. Nah kalau yang 100% tuh kayak gitu tuh. Jadi dia bener-bener nggak ingat, lupa, dikuasai. Dan kalau udah sadar pun ditanya dia bingung, nggak tahu. Kalau yang 50% ya dia tahu, misalkan dia teriak, nangis, tahu, tapi dia nggak bisa ngontrol. Ditanya tadi kamu kenapa nangis, nggak tahu, pengen nangis aja. Iya. Nah kalau ada yang cuman diganggu pikirannya, ini biasanya kadang orang nggak nyadarin. Biasanya ini dipakai tukang sihir yang sekarang, santet model baru nih. Santet model baru. Jadi yang dihajar bukan kalau zaman dulu mungkin ya, kayak diisi apalah sesuatu di perutnya jadi sakit lah gitu ya. Nah yang kalau sekarang tuh banyak kan pikirannya diganggu, ngelamun, naik mobil, motor, jebret, tubrukan, mati. Jadi ngambang. Jadi kembali lagi Pak ke Tadi itu bukan. Jadi kembali lagi ke tentang yang di jin yang ada di luar sana ya dibandingin sama kita ya. Jadi mereka tuh kenapa selalu diceritakan bisa membunuh ya? Ya sebetulnya tadi itu karena dikuasai. Jadi nggak bisa sih sebetulnya, kalau saya nggak yakin ya, karena itu cuma di film. Saya lihat juga peruqyah ada yang di Inggris tuh, Ben Halimah, Abdul Rauf Ben Halimah, itu bahkan yang ngaku iblis mah, anak iblis ini serem, teriak-teriak, suaranya juga berubah jadi perempuan, berubah berat jadi kayak laki-laki, kayak di TV gitu ya, di film gitu. Cuman saya itu cuman ngadepinnya biasa aja, ngobrol tenang aja, dan dia juga nggak bisa apa-apa. Setelah dibacain ayat ruqyah kemudian suruh keluar, suruh masuk Islam, malah keluar ya. Ini bukti ya, jadi bukti bahwa Al-Quran itu bisa jadi obat dan penolong ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, itu di Al-Qur'annya seperti itu, bahwa Al-Quran itu bisa jadi sifat, obat dan rahmat ya, penolong bagi orang yang mukmin. Nah, ketika dibacain ya biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman memang ancamannya luar biasa sih. Kayak ngancam ngebunuh kayak gitu. Tapi cuman hanya di mulut, nggak bisa dia. Nah, ketika ya mohon maaf ya, mungkin di agama lain nggak ada yang kayak gitu, karena memang ya kalau menurut ya keimanan saya, keyakinan saya itu gimana ya, itu kan cuman astagfirullahaladzim, nyinggung agama orang lah, nggak mau lah. Jadi artinya gini, cara penanganannya beda aja. Jadi si jin ini malah berkuasa penuh ke orang itu, bukannya dinetralisir atau disuruh keluar, malah menguasai penuh. Akhirnya si orang itu benar-benar dikuasai. Jadi jangan kaget, bahkan ada yang sampai gila, teriak-teriak, lari-lari, melukai orang. Ya udah rusak di sini, di kepalanya udah terganggu di saraf kepalanya. Ini akhirnya digolongkan oleh, kalau ahli medis digolongkan jadi skizofrenia, sakit jiwa atau gila. Nah, itu bisa ke sana. Karena ada juga jenis sihir yang disebut sihir gila, yang membuat orang jadi gila. Ya itu kan kalau di luar negeri sana kan, kalau misalkan eksorsisme ya, kesurupan gitu. Orang-orang sana kan nggak percaya. Zaman dulu nih, yang di sebetulnya kesenjatanya Emily Rose ya, itu kan sampai di pengadilan pun dia kan didiagnosis adalah kena penyakit saraf.
Iya, jadi karena tadi itu kan mindsetnya mereka kan ya mohon maaf ya, di ajaran yang lain kan nggak mengenal apa sih jin itu. Padahal jin itu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bernama jin itu ada. Ya buktinya itu tadi. Jin Tomang ada. Jin Tomang ada. Orang filmnya ada. Oh iya benar. Jini oh Jini. Jadi kalau yang kayak gitu nanyanya harusnya ke ininya, ke sutradaranya gitu. Tapi Jini oh Jini itu adalah salah satu karakter yang tidak kita jadi nggak takut sama jin. Ya, ada. Bohong sih. Kita santai. Jadi apa? Jadi apa? Allah menciptakan jin dan manusia kan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Udah jelaskan kalau di Islam ada. Cuman kadang-kadang orang lain ya itu ketika tidak mempercayai, tapi ketika ada fenomena seperti itu baru bingung. Ada, ya itu buktinya. Gitu. Nah, kalau disebut, karena banyak sih yang di luar logika medis ya. Jadi kayak, karena saya juga beberapa kali disuruh nangani orang yang terkena gangguan kayak gitu. Nah ini juga kalau jadi nih apa? Yang rukyah yang gila. Ada yang gila. Ini nih. Bukan WA sih, sebetulnya udah datang tadi nge-WA. Yang kemarin itu yang mau datang tapi nggak jadi. Ya karena bingung. Okay. Ketika emang udah ngomong nih, Pak katanya nanti gimana? Ya kemungkinan biasanya kalau yang ada gangguan kayak gitu ngedenger mau di rukyah biasanya nggak mau, kabur. Nah, ini kabur nih. Pergi katanya nggak ada di rumah. Sangkut ya? Ya sebetulnya kan simpel sih, gampangnya kita cari dulu nih masalahnya di mana, apa yang pernah dia lakukan dulu. Misalkan melakukan amalan yang nggak jelas, atau karena pengaruh gangguan dari orang lain, misalkan ya gangguan sihir, atau karena jin nasab, kan dilihat dulu sumber masalahnya. Nah kalau misalkan dia pernah mengamalkan, dari ceritanya sih dia punya amalan, punya amalan yang katanya nggak ada gurunya, nggak kuat katanya. Versi yang ponakannya ini yang datang ponakannya minta tolong karena pamannya udah 9 tahun kalau nggak salah, 9 tahun apa 12 tahun ya, lupa saya. Itu nggak sadar, usahanya habis, berobat sampai habis 6 biji motor gitu. Ya 6 bisa jadi bandar Gojek gitu. Iya, ya saya juga bingung kok sebanyak itu gitu. Mindset ya Pak ya. Jadi cara berpikir mereka ya. Jadi gambaran di luar di orang-orang bule sana, orang-orang sana itu gambaran mereka tuh seperti itu ya. Iya. Gambaran. Jadi setiap daerah, setiap kota, setiap negara itu punya gambarannya masing-masing ya Pak. Iya, yang dianggap menyeramkan, yang dianggap galak, ganas lah gitu. Iya. Modelnya kayak gimana? Iya. Nah seperti itu mereka kan merubah dirinya ya seperti nah, itu. itu kan kalau di sana lah ya, di benua Amerika sana. Nah, sekarang di benua Afrika kan kemarin kebanyakan voodoo ya. Voodoo, yang voodoo. Dia guna biasa. Boneka voodoo. Nah, ya semacam santet, dia menggunakan boneka nanti ditusuk-tusuk. Gitu. Jadi itu mediasinya itu ya, Pak. Jadi bukulnya di situ deh. Jadi banyak juga tuh yang pakai boneka voodoo. Itu Afrika itu termasuk sama hampir sama Amerika Latin ya, Pak. Itu hampir sama voodoo juga tuh. Mirip dari Amerika Latin, apa ya namanya ya. Tapi jadi gini, kalau menurut saya di setiap daerah, negara atau apapun prinsipnya sama, di kita pun sama, cuman casingnya tadi yang berbeda. Iya tadi tuh casingnya ya. Casingnya berbeda, dia meyakininya seperti apa gitu. Ada yang menggunakan ritual dengan persembahan darah, sembelihan. Iya. Nah itu biasanya yang
yang tadi dianggap buas itu biasanya yang menggunakan korban ya. Ya. Korban sembelihan kayak misalkan motong kambing, motong ayam, dia dipersembahkan dagingnya, darahnya terutama darah biasanya. Iya. Gitu. I need blood. Jadi kayak gitu sebetulnya mereka nggak hebat. Makanya saya nganggapnya ya biasa aja. Walaupun ngancam ya, saya juga pernah yang jin yang ngaku dia iblis. Jin aku iblis. Ya kalau saya nggak yakin itu iblis, cuman pengakuan dia. Pengakuan. Saya nih iblis. Kan jin tukang bohong ya. Iya, dia kan nih orang nih udah kesurupan nih. Saya nih iblis nih. Lo tuh siapa? Kecil. Kiai di sini nggak ada yang bisa ngalahin saya. Apalagi kamu, katanya kecil. Habis saya dimarahin. Oh iya. Tinggal pancing ngomong lah ngepek sih. Tak biarin aja dia ngomel marah-marah kan. Marah-marah udah kelihatan puas, ya udah saya bilang. Ya udah kalau memang kamu sakti, tunjukkan kesaktiannya. Saya pengen tahu. Baru dia. Masa yang kayak gitu dipamerin? Ya, saya bilang. Kalau jin lembek, saya bilang. Ya. Jin yang gede aja yang bisa ngangkat besi gede saya ladenin, apalagi cuman kamu. Saya bilang. Baru nangis-nangis. Artinya gertakannya memang luar biasa, bahkan ngancem bunuh. Saya tahu keluarga kamu, saya akan bunuh keluarga kamu. Lah ngepek sih. Ya saya bilang kayak bisa aja. Memang semudah itu tah ngebunuh. Ya.